Oke guys, kembali lagi dari aku Kristahyu. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang gunung yang paling tinggi di dunia guys. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel aku, like, comment, dan share video aku supaya channel aku bisa lebih berkembang. Kita langsung aja ke videonya. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang Gunung Everest atau Mount Everest atau Gunung Himalaya. Jadi Gunung Everest adalah gunung yang paling tinggi di dunia. Dia salah satu dari 7 puncak tertinggi dunia guys. Dan Gunung Everest mempunyai tinggi 8.848 meter dari atas permukaan laut guys. Gunung Everest pertama kali didaki atau dilakukan pendakian itu pada tahun 1921 oleh George Lake Mallory, dan dia beberapa kali mencoba menaiki tetapi selalu gagal guys. Hingga pada suatu ketika di tahun 1953 Edmund Hillary dan Tenzing Norgay mereka berhasil mencapai puncak Gunung Everest. Dan mereka adalah orang pertama yang berhasil mendaki dan sampai di puncak Gunung Everest guys. Dan sejak saat mereka berhasil, dan berita itu tersebar kemana-mana guys. Dan dari berbagai negara itu melakukan ekspedisi untuk menaklukkan puncak Everest. Tapi tidak banyak yang berhasil. Dari segelintir orang yang mencoba untuk menaiki puncak Everest itu bukannya keberhasilan yang dicapai, tetapi malah banyak korban yang berjatuhan guys. Tercatat hingga kini itu hampir 300 pendaki yang tewas di Gunung Everest. Dan kematiannya disebabkan oleh hal-hal yang bermacam-macam guys. Jadi penyebab kematiannya itu yang paling fatal itu adalah disebabkan oleh suhu yang begitu dingin. Jadi di Gunung Everest itu sangat-sangat dingin sehingga para pendaki ini banyak yang tidak mampu menahan dingin karena itu suhunya bisa minus 30 derajat Celcius guys. Dan di bagian puncak Gunung Everest yaitu 26.000 kaki atau 7,9 km dari atas permukaan laut itu dikenal sebagai dead zone atau zona kematian. Mengapa disebut dengan dead zone atau zona kematian? Itu dikarenakan pada ketinggian itu kadar oksigen sangat-sangat tipis. Sehingga jika kita berada terlalu lama di situ, kita akan kehabisan nafas dan meninggal guys. Itulah mengapa pada ketinggian itu dinamakan dengan dead zone atau zona kematian guys. Salah satu tragedi yang paling parah yang pernah terjadi yaitu pada tahun 1996, di mana di situ ada 8 orang pendaki yang berusaha untuk menaklukkan Gunung Everest dan mereka gagal dan semuanya tewas guys. Jadi untuk kalian yang penasaran tentang kisah dari 8 pendaki tersebut, kalian bisa langsung aja nonton film yaitu yang berjudul Everest. Itu pada tahun 2015 dirilis film tersebut. Jadi kalian bisa langsung nonton aja, dan itu filmnya diangkat dari kisah nyata para pendaki yang tewas guys. Dan itu filmnya benar-benar keren dan aku udah nonton berulang-ulang, dan aku selalu pengen nonton walaupun udah nonton film itu. Dan kisahnya ini benar-benar seperti nyata untuk kita yang pengen ke Gunung Everest tapi tidak mungkin karena jauh. Jadi kita bisa nonton di situ dan kita akan ngerasain kita bisa ngerasain kalau kita tuh benar-benar ada di situ. Kita bisa ngebayangin betapa dinginnya, betapa menderita dan kelelahannya mereka di situ guys. Kita lanjut. Jadi di Gunung Everest ini banyak sekali ditemukan jasad para pendaki. Dan yang unik dari jasad tersebut adalah mereka dibiarkan di situ saja guys. Jadi jasad ini tidak dikuburkan atau tidak dibawa turun, mereka dibiarkan saja mati di situ, dan ya jasadnya di situ aja, nggak ada yang memindahkannya dan tidak ada yang mengambil jasadnya. Dan pasti kalian penasaran kenapa mayat itu atau jasad itu dibiarkan begitu saja. Jadi ada beberapa alasan yang menyebabkan jasad-jasad tersebut dibiarkan begitu saja di situ. Yang pertama, biaya yang digunakan atau dibutuhkan untuk mengambil jenazah di situ itu hampir sama dengan biaya yang digunakan kita untuk naik ke puncak Everest. yaitu kira-kira sekitar 1 miliar guys. Jadi itu jumlah yang sangat banyak. Jadi bagi para keluarga korban yang
tewas di situ. Jadi mereka harus merelakan orang yang mereka sayangi terperangkap dan membeku selamanya di Gunung Everest. Dan yang kedua, di Gunung Everest itu kita berjalan saja susah guys. Jadi medan di Gunung Everest ini sangat-sangat susah, itu sangat licin dan berbahaya. Di situ juga cuacanya sangat-sangat super dingin dan untuk beberapa orang itu bisa terkena hipotermia. Jadi penyakit yang terjadi ketika kita terlalu dingin gitu guys, itu namanya hipotermia dan itu bisa menyebabkan kita meninggal guys. Jadi tidak mungkin kita bisa dengan gampang untuk membawa jasad untuk turun ke bawah. Dan kita juga kalau pergi ke Mount Everest kita menggunakan pakaian berlapis yang sangat tebal. Jadi untuk berjalan saja kita sangat susah karena berat, apalagi kita ingin membawa jenazah atau jasad untuk turun ke bawah guys. Jadi itu salah satu faktor mengapa jasad di Gunung Everest itu dibiarkan begitu saja. Kemudian yang ketiga, pendaki di Gunung Everest mereka dibiarkan sekarat dan meninggal itu dikarenakan orang-orang yang sudah berani untuk mendaki Gunung Everest itu adalah manusia yang mempunyai nyali yang tinggi guys. Dan ketika mereka sekarat, mereka akan dibiarkan saja. Memang itu sangat menyedihkan dan tidak berkemanusiaan kalau dilihat. Tetapi jika kita memaksa untuk membawa mereka yang sedang sekarat, itu kita bisa sama-sama terbunuh di situ guys. Kita yang niat awalnya ingin menolong orang yang sekarat, ujung-ujungnya malahan kita juga bisa ikut sekarat karena medannya susah dan orang yang kita bawa juga mereka lebih menderita karena tubuhnya sudah terluka dan mereka sudah membeku. Jadi kalau kita memaksa mereka untuk bergerak itu akan membuat mereka mati lebih menderita guys. Jadi itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan mengapa jasad di Gunung Everest dibiarkan begitu saja guys. Salah satu jasad yang paling terkenal di Gunung Everest ya itu adalah Green Boots. Mengapa dikatakan Green Boots? Itulah jasad seorang pria yang menggunakan sepatu berwarna hijau. Makanya orang menyebutnya dengan Green Boots. Siapakah Green Boots ini? Green Boots ini adalah Sewang Paljor. Dia adalah seorang polisi yang bertugas di perbatasan Nepal dan India. Dan dia berusaha mencapai puncak itu pada Mei 1996. Jadi dia pada tahun yang sama dengan korban yang 8 orang pendaki tersebut yang meninggal semua itu pada saat yang sama dia juga naik ke sana dan dia juga tewas di situ guys. Selain Green Boots juga masih ada jasad lain yang cukup terkenal seperti Rob Hall. Itu adalah seorang pendaki gunung berpengalaman asal Selandia Baru dan dia memimpin 8 pendaki gunung amatir ke puncak Everest pada 1996 yang tewas tadi guys. Jadi Rob Hall ini adalah seorang pemandu yang memimpin ekspedisi tersebut dan 8 pendaki yang dibawanya tewas guys, termasuk dirinya juga tewas guys. Selain dia juga ada Hannelore, jadi seorang wanita asal Jerman yang berhasil mencapai puncak Everest pada 2 Oktober 1979 bersama dengan tim ekspedisi Jerman yang dipimpin oleh suaminya. Dalam perjalanan turun, Hannelore itu pingsan dan dia meninggal guys. Jadi dia meninggal pada saat perjalanan turun ke bawah guys. Selain itu pada tahun 2006 silam itu ada juga seorang pendaki bernama David Sharp yang sudah berhasil mencapai puncak. Tetapi pada saat perjalanan turun dia merasa kedinginan dan dia duduk di sebelah gua di tempat di mana Green Boots meninggal. Dia duduk di sampingnya dan dia duduk ditekuk dan dia meninggal di situ guys karena membeku. Oke guys, jadi menurut aku ini benar-benar cukup menyedihkan. Bayangin aja kita ngelihat orang meninggal dan jenazahnya atau jasadnya dibiarkan terlantar begitu saja, itu sangat-sangat menyedihkan guys. Tapi para jenazah ini atau jasad ini ada gunanya juga guys. Jadi seperti Green Boots, jadi jasadnya ini digunakan sebagai penanda atau penunjuk arah jalan untuk para pendaki yang ingin mendaki ke puncak. Jadi ketika para pendaki sudah sampai di mana jenazah atau jasad Green Boots ditemukan, itu menandakan bahwa mereka tidak akan lama lagi untuk sampai ke puncak. Karena
jasad Green Bush itu berada di death zone, di zona kematian. Jadi kalau kita sudah sampai situ, berarti kita udah nggak lama lagi untuk sampai ke puncak, guys. Dan di Gunung Everest itu ada salah satu kisah yang tidak kalah menariknya, guys, dari orang-orang yang meninggal, yang tewas, dan jasad-jasad yang dibiarkan begitu saja. Di Gunung Everest itu ada kisah tentang orang-orang super yang sangat terkenal di Gunung Everest. Mereka itu adalah berasal dari suku Sherpa, di mana mereka adalah orang-orang yang memandu para pendaki, dan mereka adalah orang-orang yang membawakan barang-barang untuk para pendaki untuk sampai ke puncak Gunung Everest. Dan kalau kalian penasaran sama kisah suku Sherpa ini, kalian jangan lupa subscribe channel aku, karena aku akan upload di video aku berikutnya, guys. Dan sekian video dari aku, sampai jumpa, bye bye.